Ini guys, sepil retrofit di tempat kami ya, rak variasi Pupar Cakung, Jakarta Timur ya. Kita lihat dulu untuk bentuk retrofitnya di tempat kami ya. Untuk bahan retrofit ini menggunakan kotak komponen yang ukurannya itu X4 ya, biasa saya pakai, atau X6. Dan untuk masalah corak atau motif garis-garis seperti ini itu emang ciri khas di tempat kami. Untuk wiring kabelnya sendiri semuanya menggunakan soket ya. Nah, untuk soket orian, nih soket orinya ini nanti berfungsi untuk masa, lampu senja, lampu sen, dan juga untuk D2 laser. Sedangkan soket yang ini nanti nyambung ke bagian frame ya, untuk alis dan juga lampu sen. Nih bentuknya seperti ini ya. Terus untuk biletnya sendiri ini menggunakan soket yang 6 pin ya, tuh. Dan soket ginian itu banyak kok. Biasanya dari custom potongan saklar fiction ya, seperti ini. Nah, ini juga kabelnya kan bagus-bagus ya. Atau misalkan mau ngripping sendiri ya, usahakan menggunakan sekun yang berkualitas ya. Misal kayak STP atau Utiluk ya. Nah, kalau ini kan ini sekun-sekun biasa nih yang di pasaran ya, itu kan terlalu tipis. Kadang yang bisa menyebabkan panas kabel itu ya karena dari sekunnya sendiri itu longgar. Nah, kalau ini tuh yang Utiluk ya, tuh Utiluk atau STP lebih tebel ya, tuh. Jadi nanti gini bro, ini di housing ini semuanya sudah lengkap dengan soket ya. Ini untuk auto leveling, ini untuk exhaust fan, ini untuk bilet, dan ini untuk senja, berikut lampu sen dan juga D2 laser. Ini kenapa untuk biletnya itu saya menggunakan 6 pin ya, karena ini speknya menggunakan turbo yang gen 2 3 in. Jadi kabelnya sengaja saya pisah ya. Nah, ini kabelnya di sini bro. Untuk wiring warna kabelnya itu saya mengikuti kabel di Yamaha ya, karena kan udah pakai saklar fiction nantinya. Dan itu nih kabel-kabel OM Yamaha ya, potongan dari saklar fiction disambungkan ke input driver atau modul biletnya. Terus dibungkus pakai selang PVC atau yang karet. Kalau di tempat saya, misalkan selang PVC-nya ini lagi habis, saya menggunakan heatsink atau selang bakar. Tapi kalau selang bakarnya juga habis, saya tidak mau menggunakan isolasi ya. Mending kabelnya diikat, dirapikan saja, nggak usah pakai isolasi ya. Itu di tempat saya ya. Jadi ya tetap mengusahakan dibungkus biar kelihatan tuh rapi. Nah, untuk driver biletnya sendiri ini menggunakan pangkon atau siku ya. Jadi ini driver tuh duduk di housing kanan kiri tuh. Nah, ini belum dikencengin. Terus bahannya ini bro, yang tadi kotak komponen itu, ini yang ukuran X4 ya. Terus ini ukuran X6, jadi lebih gede ya. Kalau untuk di Vario, LED New atau LED Old, biasanya saya pakai ukuran X4. Dan X4 ini yang saya pakai itu yang bahannya tebel ya. Beda sama ada X4 juga, tapi yang bodinya itu lebih tipis tuh ya. Lihat sendiri ya, ini yang saya pegang itu tipis, kalau yang saya yang ini itu tebel. Kalau pakai X4 itu berarti pakai 2 biji bro. Nah, pakai 2 biji. Nah, nanti kan juga dapat tutupnya tuh. Tapi kalau menggunakan X6 ini bisa dipotong jadi 2, ukurannya nanti jadinya sama seperti ini ya.
Kita lihat di wiring biletnya. Biletnya sendiri tuh seperti ini di tempat saya, bro. Ini sengaja bagian belakang untuk bracketnya itu nggak saya cat ya, itu punya alasan tersendiri. Ini catnya ngelotok karena tadi drivernya itu mau coba pasang di sini, tapi kayaknya kurang ini ya, akhirnya nih catnya ngelotok. Nah besok dicat lagi ya. Nah yang itu driver AE ya, sama ini kanan kiri itu. Nah ini kabelnya juga semuanya dibungkus tuh, nggak ada main isolasi, bro, semuanya dibungkus. Nah itu sengaja kelihatan biar nanti maintenance itu gampang. Dan ini kayak gini juga sengaja nggak saya bungkus pakai isolasi, biarin aja gini. Yang penting kan udah disolder, udah dikasih selang bakar double ya. Untuk bracketnya sendiri ini bracket pakai aluminium yang 3 mili ya, beli jadi atau yang CNC punya. Terus bagian depan tuh saya cat, dan itu ada lubang-lubang itu sengaja saya bor sendiri ya, karena buat ngiket gitu kan, nanti di dalam juga nggak kelihatan. Terus yang ini, bro, ini sengaja saya tuh kasih tambahan ya, pakai siku biar lebih kuat, karena kan kalau yang kita beli jadi itu kan tulangnya tipis banget nih yang di sini ya, jadi saya double 2 tuh. Nah ini los nih dari ujung kiri ke ujung kanan itu los, jadi ini bracket itu nanti lebih kuat ya, nggak geter gitu. Nanti pemasangannya pun ke housing juga lebih gampang ya untuk maintain. Nah, kita akan coba dipasang dulu. Nah ini untuk sementara aja ya seperti ini kalau sudah terpasang, karena lagi menunggu alisnya. Ini orangnya nanti bawa sendiri pakai spider ya katanya ya, karena spider warna putih emang lagi susah, lagi kosong semua. Jadi ya yang penting ini bilet sudah terpasang dan sudah di wiring kabelnya. Ini juga kemauan orangnya, untuk angelnya itu posisinya dibalik, harusnya ini kan di bawah ya, tapi ini dibalik minta di atas. Kita ikutin, turutin kemauan dia. Dan caranya dibalik gini, kaki serut 4 biji itu dipotong. Nah nanti bautnya dari sini nih. Nah, tuh skrup ya. Terus di bawah juga ada skrup. Cukup pakai 2 biji aja, bro, untuk masing-masing serut. Biletnya menggunakan turbo gen 2 3 in dan serutnya menggunakan 2,5 in. Terus di bagian lingkaran dalamnya ini lubangnya agak dibesarin ya, kurang lebih ya 3 mili melingkar lah, supaya itu lensa 3in itu lebih kelihatan wah gitu. Kalau nggak dilebarin nanti terlihatnya itu 2,5 in. Oke, cukup sekian gitu aja ya, bro, penjelasan dari saya. Semoga ya bermanfaat ya. Mohon maaf jika hasil kerjanya tuh masih seperti ini, belum sempurna ya, namanya manusia. Dan untuk kabel relay setnya itu nanti di tempat saya itu semuanya ngeklaim baru ya, bro. Nggak pernah saya menggunakan kabel set relay aftermarket, kecuali orangnya tuh bawa sendiri ya saya pasangin. Nah alasan saya nggak mau pakai kabel aftermarket tuh apa ya, karena gini, bro, kalau kabel aftermarket itu biasanya dari atas headlamp ke bawah ke aki itu kabelnya terlalu pendek. Nah makanya saya tetap di sini, dari nyekun langsung jepit baru, nggak ada kabel sambungan, semuanya los ya. Nanti ke aki juga ada 2 min plus, dan juga nih fuse-nya menggunakan ini ya. Nah untuk fuse pun di tempat kami selalu menggunakan yang orisinil ya. Itu bedanya, orisinil itu tulisannya putih ya, OM atau bawaan dari motornya. Kalau yang aftermarket itu biasanya begini, bro, sama-sama biru 15 ampere, tapi ini bedanya kan KW ya. Nah ini juga yang model pendek ini juga KW. Nah yang ori itu ini, bro, yang tulisannya putih ya. Ini adanya kan yang pendek, yang
panjangnya seperti ini lagi kosong, nanti pakainya yang seperti ini ya, dan tetap menggunakan yang ori bro. Fuse pun nanti posisinya di bawah di dekat aki, nggak nempel di relay sini ya. Kalau nempel relay sini itu nanti jatuhnya masangnya di atas. Selama ini instalasi saya tuh nggak pernah naruh fuse itu di atas atau dekat relay ya, cukup fuse-nya itu tetap di rumah aki di bawah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, hal-hal yang tidak diinginkan, itu sekring putus, artinya kabel yang ke atas itu alirannya juga padam ya. Beda cerita kalau ini fuse-nya ada di dekat relay, taruhnya di atas. Kalau sekringnya tuh di atas putus ya, misalkan ada konslet, nah kabel yang ke bawah ke bodi itu masih ada alirannya bro. Itu yang bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi itu bro. Yang namanya kerjaan orang, kita udah berusaha semaksimal mungkin, terkadang user suka bongkar-bongkar sendiri, entah kabel tuh kegencet apa, nah itu bisa konslet. Tapi kalau fuse-nya di bawah itu mau konslet kayak apa, itu fuse putus ke atas itu udah nggak ada aliran bro. Kita mikir safety-nya aja, mikir amannya ya. Oke, mungkin cukup sekian gitu aja ya bro penjelasan dari kami. Terima kasih.